Selamat pagi, selamat kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami masih diberikan kekuatan, juga nafas daripada Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami juga untuk fokus dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita sama-sama mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Pujian penyembahan kita yang berkata, firman-Mu berkata kau pasti. Kita mau katakan pujian firman
Benar Bapa di surga, pertolongan kami hanya datang daripada Engkau, sebab Engkau adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan biarlah setiap pujian kami itu menyenangkan Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan disenangkan maka hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, saatnya kami akan sama-sama belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Pakai kami semua, pakai hamba-Mu untuk dapat menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu pada kami semua pada saat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan puji Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan, dan lebih dari itu kita akan mengalami lawatan lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam satu kisah yang tertulis di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasalnya yang ke-6, kita akan lihat beberapa ayat dalam pembacaan ini, yaitu mulai dari ayat 12 dan seterusnya. 1 Samuel pasal 6, kita mulai dari ayat 12. Ayat 12 dikatakan begini: diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di hadapan mata budak-budak perempuan para hamba-hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada
Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Puji Tuhan, sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Allah ini kita akan lihat dan mempelajari mengenai penyelenggaraan ibadah atau liturgi yang berkenan di hati Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Sebab ternyata tidak semua ibadah yang kita lakukan, saya mau katakan, tidak semua ibadah atau kebaktian yang kita lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan. Ya, menurut kita mungkin sudah baik, menurut kita itu baik. Tetapi bagi Tuhan ternyata tidak demikian. Tidak seperti yang apa kita pikirkan. Nah, sebelum kita membahas tentang hal ini, nah kita akan lihat dahulu apa arti liturgi dan apa itu tabut perjanjian. Dalam hal ini kita baca, kita melihat. Ya, liturgi dibagi dalam dua kata dalam kuat, yaitu laos dan ergon. Laos artinya bangsa, ergon artinya karya atau kerja. Jadi liturgi sebenarnya suatu karya besar, suatu karya bersama. Kalau kita pernah atau sering katakan sinergi, ya, bekerja sama-sama, bersinergi. Nah, itu dari kata ergon itu. Jadi ada karya. Nah, itu sebabnya dalam ibadah ada liturgi, ya, kebersamaan dalam ibadah atau tata ibadah yang kita ikuti, yang kita bisa lakukan di dalam kita memuji Tuhan. Nah kemudian kita lihat tabut perjanjian Allah di dalam Keluaran 25. Kita mulai dari ayat 10, Keluaran 25. Kita melihat tentang tabut perjanjian ini. Ayat yang ke-10 dari Keluaran pasal 25, kita lihat Keluaran pasal 25 ayat 10 kita mulai. Kita mulai ayat 10. Dikatakan begini, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya. Dikatakan 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Ya, kemungkinan kalau diukur dengan meter, 2,5 hasta bisa 1 meter lebih untuk panjangnya, dan lebarnya 1,5 hasta dan tingginya sama 1,5 hasta. Ayat 16 dari Keluaran pasal 5. Dalam tabut itu haruslah kau taruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ini firman Tuhan kepada Musa. Tuhan katakan kamu harus kuat, ya, tabut perjanjian, dan di dalam tabut perjanjian itu engkau harus taruh hukum-hukum atau roh batu yang akan diberikan kepadamu. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari
dan di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, jadi tabut perjanjian ini tempat Allah bertemu dan tempat Allah berbicara menyampaikan sesuatu kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Artinya tabut perjanjian ini sangat sakral sekali bagi bangsa Israel, bagi orang Israel. Karena tabut perjanjian ini merupakan simbol kehadiran Allah kepada orang Israel, pada bangsa Israel. Jadi tabut perjanjian Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah. Karena di sana Allah berbicara kepada Musa, di sana Allah bertemu dengan Musa di tabut perjanjian ini. Nah, makanya untuk mengangkat atau memindahkan tidak boleh sembarangan. Ada tata cara, ya, ada tata cara liturgi yang harus dilakukan, yang harus dibuat, dan tentu saja ini harus berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, ya, maka tidak bisa. Itu harus berkenan kepada Tuhan. Jadi harus sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, dan dalam bagian ini diceritakan Daud harus 2 kali melakukan upacara karena yang pertama Tuhan katakan salah. Yang pertama itu salah. Sehingga Tuhan bukan senang, ya, bukannya senang dengan apa yang mereka lakukan, malah Tuhan marah, bahkan Tuhan menghukum mereka. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7. Ayat yang ke-6 dan 7 dari 2 Samuel pasal 6, ya, kita lihat yang ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan, maka Musa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka. Nah, coba perhatikan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Jadi terjadi kesalahan sehingga Allah harus menghukum Musa. Allah harus menghukum Musa, dan ini karena ada kesalahan. Nah, apa yang salah? Kita lihat apa yang salah di sini. Bukankah apa yang dilakukan Daud dan orang-orang Israel kelihatannya sudah baik? Menurut Daud ini sudah baik. Menurut apa yang mereka lakukan ini baik. Bagi orang Israel apa yang mereka lakukan itu sudah baik. Itu sudah benar, tidak ada yang salah. Kelihatannya sudah baik. Kelihatannya sudah baik. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama, kita lihat ayat yang pertama dari 2 Samuel pasal 6 ini. Ayat yang pertama dikatakan begini. Sampai 5, ayat yang pertama sampai 5 dikatakan begini. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Dia mengumpulkan orang-orang pilihan. Gak ada yang salah kan? Kemudian di ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari balai Lehu. Bersiaplah Daud lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerugian. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab dengan mengantarkan kereta itu
Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut Allah itu. Daud, perhatikan, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gamus, rebana, dan ceracap. Nah, perhatikan, rasanya apa yang dilakukan Daud bersama orang Israel ini sudah benar, tidak ada yang salah. Bahkan dikatakan mereka menaikkan tabut Allah itu di kereta yang baru. Dan dalam bagian ini Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian dan bermacam-macam alat musik diceritakan di sini. Ya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi saudara perhatikan, Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan murka dan menghukum mereka dengan matinya Uza. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, untuk kira-kira apa yang salah di sini? Ya, bagi kita nggak ada yang salah. Daud sudah melakukan semua yang terbaik. Dengan sekuat tenaga dia menari, dengan segenap hati dia memuji Tuhan. Ya, mungkin dia dengan sekuat, dengan segenap tenaga dia melompat, gitu kan? Tapi Tuhan marah di situ. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita akan lihat dalam 1 Tawari. Kita lihat 1 Tawari dalam Perjanjian Lama, 1 Tawari pasal 14 dan pasal 15. Cukup panjang kita ini, tapi kita tidak baca secara keseluruhan, tapi saya akan membawa saudara untuk melihat beberapa ayat dalam bagian ini. Dalam 1 Tawari pasal 14, ya. Pertama kita lihat 1 Tawari, ya. 1 Tawari pasal 14, kita akan lihat. Pertama, 1 Tawari 14 ayat 1 sampai 4. 1 Tawari 14 ayat 1 sampai 4. Dikatakan begini. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan pada orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Ayat 4. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Perhatikan. Nah, kita lihat pasal 15 dari 1 Tawari. Pasal 15 ayatnya yang kedua. Pasal 15 ayat yang kedua dari 1 Tawari. Oke, kita lihat. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Jadi ada ketentuan orang Lewi yang harus mengangkat tabut Allah itu. Dan memang Daud sudah menyuruh untuk memanggil mereka. Nah, tapi kita lihat yang kedua. Ayat yang ke-12 dari pasal 15. Dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu
yang telah kusiapkan untuk itu. Ya, itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini, ayat 13 dari 1 Tawarik 15 dikatakan begini. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuk Dia seperti seharusnya. Ada dua hal yang kita perhatikan di sini. Kenapa dia terjadi kesalahan? Karena yang pertama, ya kan, seharusnya yang mengangkat itu adalah orang-orang Lewi, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Memang Daud sudah menyuruh untuk memanggil mereka. Bangsa itu sudah berkata, oke, itu sungguh baik, kami akan melakukan itu. Tapi rupanya mereka tidak lakukan. Rupanya orang-orang Lewi ini nggak datang. Karena dikatakan di sini bahwa yang pertama mereka nggak datang. Jadi yang pertama, ya, kenapa mereka terjadi kesalahan? Karena yang mengangkat, yang mengadakan upacara, yang mengadakan tata cara itu salah. Dan yang kedua dikatakan karena tidak meminta petunjuk Tuhan. Nah, sebab kita tidak meminta petunjuk Tuhan. Daud mengalami banyak kemenangan ketika dia bertanya kepada Tuhan. Ketika dia minta petunjuk Tuhan, maka perjalanan Daud, apa yang dia lakukan itu berhasil. Tapi hal ini dia mengalami kegagalan karena dia katakan tidak meminta petunjuk Tuhan. Artinya dalam bagian ini kita mendapatkan pelajaran penting bahwa penyelenggaraan atau tata ibadah, ya, menghadap Tuhan atau bertemu dengan Tuhan itu tidak boleh sembarangan atau suka-sukanya kita. Menghadap Tuhan tidak suka-sukanya kita, tetapi harus sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan, dan tentu saja harus berkenan kepada Tuhan. Harus berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Kita lihat dalam bagian ini bagaimana tata ibadah atau boleh saya katakan penyelenggaraan ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana liturgi atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau tata ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kita kasih bapak saudara itu bisa melihat supaya benar-benar ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita ada dalam satu ibadah, ada dalam satu persekutuan, kita boleh merasakan, kita benar-benar merasakan bahwa ini berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu berkenan kepada Tuhan. Nah, yang pertama saya mau katakan, orang yang akan menyelenggarakan liturgi, yang menyelenggarakan tata ibadah itu harus khusus. Dikatakan, nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan, harus khusus dan dikatakan kudus. Itu sebabnya dikatakan kuduskanlah dirimu, kuduskanlah engkau, kuduskanlah dirimu untuk mengadakan ibadah. Kita dikatakan kita diminta untuk kudus. Ini harus khusus. Dikatakan harus khusus dan harus kudus. Itu sebabnya ketika kita mengadakan ibadah, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan itu benar-benar harus mempersiapkan diri. Ada doa di sana, ada latihan di sana, supaya benar-benar apa yang kita lakukan itu semua berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ini penting. Coba kita lihat. Perhatikan kembali ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12 saya bawa lagi terus saudara ke ayat 12. Ayat 12 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala-kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkat tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Jadi dikatakan kuduskanlah dirimu, mempersiapkan. Bagaimana kita menghadap Tuhan tidak sembarangan, harus mempersiapkan diri, harus betul-betul mempersiapkan diri. Itu sebabnya tidak sembarangan untuk menghadap Tuhan, menghadap sungguh-sungguh, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, harus berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang kedua dikatakan harus minta petunjuk Tuhan, berdoa. Tadi dikatakan mereka salah karena apa? Mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Kembali lagi kita perhatikan ayatnya yang ke-13 dari 1 Tawarik pasal 15, ya.
ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi seharusnya itu berdoa meminta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena kita tidak punya kemampuan apa-apa kalau kita menghadap Tuhan. Itu Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Itu sebabnya tidak sembarangan orang menghadap Tuhan. Musa saja menghadap Tuhan tidak bisa melihat langsung Allah itu, karena Allah itu maha kudus. Nah, orang-orang yang berhadapan dengan Dia, mau datang kepada Dia, Allah katakan mereka harus kudus. Kehidupan kita harus benar-benar sesuai dengan maunya Tuhan. Ini penting. Dan kemudian harus bertanya apa yang kita lakukan itu bukan karena pikiran kita. Kita membuat ini kita mau bikin ibadah bagaimana. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Ini sesuai dengan Tuhan. Banyak hal mungkin di antara kita melakukan sesuatu tidak minta petunjuk Tuhan. Hanya berdasarkan keinginan saya, hanya berdasarkan metode yang saya buat. Oh, ini baik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak minta petunjuk Tuhan. Nah, Tuhan mau ketika kita melakukan sesuatu, kita harus minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai nggak dengan keinginan Tuhan? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dikatakan di sana dalam ibadah itu ada puji-pujian. Ya. Ada puji-pujian. Ya. Ada puji-pujian yang kita harus, itu sebabnya dalam setiap ibadah orang percaya, orang Kristen, ya, itu selalu ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada pujian penyembahan yang kita suka naikkan kepada Tuhan. Nah, pujian yang bagaimana yang kita harus naikkan kepada Tuhan? Ya. Coba kalau kita perhatikan ayat 14 dari 1 Tawarik tadi. Ayat 14, ya. Dikatakan begini. Ayat 14 dan 15 kita membaca. Ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Itu dalam 15 dari Samuel tadi, ya. Dia seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Mereka menari, mereka memuji Tuhan. Tapi pujian bagaimana? Mungkin saudara berkata, pujian yang harus, yang benar harus begini, harus lompat-lompat. Pujian yang benar harus begini dan sebagainya. Apakah seperti itu? Ya, mungkin kita berkata, wah, kalau enggak begini enggak enak, ya. Enggak enak menurut kita, tapi belum tentu bagi Tuhan. Coba saudara perhatikan. Daud juga yang pertama dia gagal, dia sudah menari dengan lompat-lompat, tapi gagal juga. Artinya saya mau katakan bahwa bukan seperti itu yang Tuhan mau. Ya, lompat boleh, oke. Mungkin silent karena mungkin dalam tata ibadah kita banyak setiap gereja mungkin berbeda. Dalam hal ini pujian yang bagaimana? Yang benar. Karena kalau kita perhatikan masing-masing gereja, ya, memiliki cara untuk memuji Tuhan. Ada yang sambil tepuk tangan, lompat-lompat, ada yang silent dengan tenang, malah ada cara yang bermazmur dan lain-lain. Dan masing-masing mungkin orang berkata, oh ini yang benar, yang saya yang benar, yang kalian gak benar. Masing-masing mungkin kita bisa mengklaim, oh cara begini yang benar, cara begini yang betul. Ya, saya pernah mendengar, wah saya yang di situ saya nggak rasa hadirat Tuhan karena mungkin nggak seperti biasanya, seperti yang kita lakukan, gitu kan. Wah, saya mau katakan hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi kebiasaan kita, lalu kita berkata, wah ini hadirat Tuhan. Belum tentu. Orang bisa menyanyi dengan melompat, oh Tuhan juga bisa hadir. Tapi saya mau katakan orang juga
juga bisa menyanyi dengan silent, dengan tenang, dengan lagu-lagu yang dalam kidung jemaat yang bagus-bagus. Wah Tuhan, kita merasakan. Jadi untuk merasakan hadirat Tuhan bukan bagaimana cara kita, tapi bagaimana hati kita. Ya, bukan karena lompat, bukan karena tenang dan sebagainya, tapi bagaimana sikap hati kita, itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, untuk itu kita harus lihat kebenaran, ya. Kita harus lihat kebenaran. Coba kita lihat dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 ayat 5 dikatakan begini. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keliting dan ceracap. Mereka menari-nari dengan sekuat tenaga. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan menghukum mereka. Ternyata bukan itu yang membuat berkenan. Bukan itu yang membuat berkenan. Saudara berlompat bagaimanapun kalau Tuhan tidak berkenan. Tapi mungkin juga ketika nyanyi kita dengan tenang, dengan silent. Tapi kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan berkenan. Jadi bukankah bagaimana ujian kita bukan begini yang baik, di situ yang enggak baik. Bukan saya yang hebat, lalu yang lain enggak hebat. Enggak, bukan seperti itu. Daud juga sudah menari dengan sekuat tenaga. Tapi bukan juga berarti kalau kita lompat itu Tuhan yang benar ada. Tuhan berkenan, tapi melihat bagaimana sikap kita sebenarnya. Nah kita perhatikan, coba kita lihat ayatnya yang kita lihat. Lalu bagaimana apa yang Tuhan berkenan gitu. Jadi saya katakan tadi, saudara lompat juga mungkin sampai ke plafon kalau Tuhan tidak berkenan, dia tidak berkenan. Saudara menari juga dengan sekuat apapun kalau Tuhan tidak berkenan, ya Tuhan tidak berkenan. Lalu apa yang membuat hati Tuhan berkenan? Nah, ya kita lihat ayat 20 sampai 22. Ayat 20 sampai 22 kembali kepada 2 Samuel tadi. Ayat 20 sampai 22 dikatakan begini. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Nomor 1, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluargamu untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang Tuhan inginkan seperti Daud ketika dia tahu apa yang dia lakukan mungkin salah, tapi ketika yang kedua dia katakan, aku merendahkan diriku kepada Tuhan. Semua mungkin dia katakan, oke, mungkin engkau akan anggap hina, tetapi justru aku lebih lagi akan merendahkan diri. Ini loh yang Tuhan kehendaki melihat hidup kita, bahwa ketika kita ada di hadapan Tuhan kita gak ada apa-apanya. Allah yang begitu maha kudus, Allah yang begitu maha besar, dan kita merasa bahwa kita gak ada apa-apanya, kita begitu kecil di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, ya, untuk bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Artinya di sini cara yang berkenan kepada Tuhan bukan karena menari, ya, bukan akan lompat-lompat, bukan juga ya dengan cara tenang, ya, tetapi yang disukai Tuhan bagaimana cara kita, ya, apapun cara kita, apapun yang kita lakukan, tapi yang terpenting ya kerendahan hati. Yang terpenting bagaimana kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan. Yang terpenting bagaimana kita menghadap Tuhan, memuliakan
memuliakan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Ya, ada contoh di dalam Alkitab bagaimana orang Farisi dengan seorang pemungut cukai yang datang berdoa kepada Tuhan. Ya, seorang Farisi dia kata, aku tidak seperti dia. Aku berpuasa mungkin 2 kali 1 minggu. Aku orang tidak berdosa, tidak seperti orang ini. Tetapi saudara perhatikan, si pemungut cukai dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan. Dia katakan kepada Tuhan, aku orang berdosa. Aku banyak salah Tuhan, aku gak ada apa-apa di kita. Aku malu berhadapan dengan Tuhan. Ditandanya bagaimana dia merendahkan. Dan Tuhan mempersahabat, saya katakan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan memperhatikan yang pemungut cukai, doa dan orang yang datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Itu yang Tuhan perhatikan. Nah, ini penting sekali. Ini yang penting. Kemudian keempat, ya, kita lihat selanjutnya bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kemudian kita lihat ada persembahan. Ya, ada persembahan yang diberikan kepada Allah. Ada persembahan. Mungkin saudara kata, saya nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Ada mungkin banyak orang nggak mau kebaktian karena nggak ada kolekte, nggak ada persembahan yang dia mau bawa. Saya mau katakan, di dalam perjanjian baru kita bersyukur sebab apa? Alkitab katakan justru persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan adalah tubuh kita. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu jelas, persembahkanlah hidupmu. Mungkin kita nggak punya apa-apa, mungkin kita orang susah nggak punya apa-apa, tapi kalau kita membawa hidup kita kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, ini hidup saya persembahkan, itu sangat berarti bagi Tuhan. Jadi dia bersembahan. Ya, kita lihat kembali ke 2 Samuel 6, ke 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke-13 dan 17 kita lihat. Ya, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi ada persembahan. Selama Bapak katakan Bapak Ibu Saudara, hidup kita merupakan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap kita mau datang kepada Tuhan, saya sudah katakan tadi, harus ada persiapan menghadap Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, maka hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang kelima, saudara perhatikan, Daud di dalam ayatnya yang ke-18, ayat yang ke-18 dari 2 Samuel pasal 6 ayat 18 dikatakan begini. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Jadi dikatakan dalam tata cara ibadah memang ada doa berkat. Itu sebabnya semua tata cara ibadah itu sangat penting. Jadi jangan kita berpikir, oke, saya sudah ikut firman Tuhan, saya sudah ikut puji-pujian, saya sudah ikut paduan suara, oke, tugas saya selesai. Tapi mungkin saya ada kesibukan, ya saya tinggalkan ibadah, itu salah. Alkitab katakan sampai kepada doa berkat. Ketika selesai maka Daud memberkati bangsa itu. Itu sebabnya dalam setiap ibadah kita ada doa berkat, ada doa pengutusan, ada doa berkat. Nah, ini penting. Penting sekali bagaimana kita melihat liturgi itu kerjasama yang baik, kerjasama yang benar, sehingga ibadah itu dapat diselenggarakan dengan baik, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat itu dan Tuhan berkenan akan setiap ibadah kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang berkenan kepada Tuhan ketika kita benar-benar kita datang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan sampai kepada doa berkat kita diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan pada saat ini memberkati setiap kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur buat
kebenaran firman-Mu yang sudah melengkapi kami supaya benar-benar ketika kami datang kepada Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan, memberkati juga umat-umat-Mu, dan mereka sudah memberikan hidup mereka untuk Engkau. Itu adalah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sementara Bapak Ibu akan memberikan persembahan, saya akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebagai pengumuman bahwa kita sudah ibadah di gereja, sebagian sudah ada ibadah di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau datang di gereja, yang merasa masih kuat ya, yang tidak ada penyakit ya, supaya kita benar-benar datang beribadah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ya, kita sudah siapkan semuanya ya, termogan apa semua, dan
hand sanitizer sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini dengan merasa penuh sukacita, dan jangan lupa pakai masker yang benar, itu ya, supaya benar-benar kita melindungi diri kita, melindungi orang lain. Dan kemudian ketika keluar, yang dari belakang duluan baru mulai ikut yang tengah, mungkin juga mulai diikut yang dari depan supaya tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Saya kira itu saja kita pengumumannya, dan kita tetap berdoa buat ibadah kita, berdoa juga buat negara kita. Itu sebabnya saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah ini. Bapak di surga, kembali lagi kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah boleh beribadah dengan di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan, dan mungkin teman-teman kami mungkin masih ada beribadah di rumah dengan online. Kami percaya hadirat Tuhan juga menjadi bagian kami semua. Terima kasih, biarlah ibadah yang kami lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah kami yang menangani COVID-19 ini. Tuhan berikan selalu mereka kemampuan kebijakan dari Tuhan, dan juga tenaga-tenaga medis yang ada, para dokter, perawat, bahkan seluruh relawan yang ada. Tuhan berikan selalu mereka kemampuan dari Tuhan untuk dapat mengobati, dapat menolong juga orang-orang yang sedang terpapar dari COVID-19. Berikan juga kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami sakit di dalam terpapar COVID-19 ini. Kami percaya pertolongan Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terima kasih, dan semua umat-umat-Mu di tempat ini, kami percaya mereka ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Memberkati juga korban persembahan yang mereka sudah berikan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami mau akhiri ibadah kami ini dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terima dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghantaran dari Allah Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan setiap orang-orang yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin.